Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya melanjutkan mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soin Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soin Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Kita melanjutkan belajar latihan membaca. Hari ini latihan membaca nomor 2. Kemarin ada latihan membaca nomor 1. Jika Anda sudah menonton video-video sebelumnya tentang cara membaca ya, bahasa Rusia, huruf-huruf, cara membaca huruf, dan ciri-cirinya untuk mengucapkan huruf vokal dan huruf konsonan. Kalau Anda sudah nonton video ini, Anda sudah bisa mulai latihan membaca ini. Anda perlu sebelumnya menonton video nomor 1, 2, 3, 4, 5, 33, 35, 42, 77, 80, 84. Kalau sudah nonton video ini, sudah bisa mulai latihan ini. Kita mulai ya. Di sini ada kalimat yang hanya untuk belajar pengucapan ya, belajar latihan membaca, tidak untuk mengerti artinya. Tetapi saya menceritakan dan menjelaskan terjemahnya. Вчера я написала объявление. Ya. Kemarin saya menulis pengumuman. Kalau kita mulai membaca satu huruf per huruf ya, V, C, Y, R, A. Jadi вчера. Tetapi sebelum mengucapkan вчера, kita harus ingat huruf V sebelum huruf konsonan yang tidak ada suara, yang voiceless, huruf V pengucapannya F. Jadi F. Bukan вчера tetapi F. Вчера. Terus вчера di sini huruf Y, tapi huruf Y pengucapannya I di sini. Kenapa? Karena ada peraturan juga. Kalau huruf Y tidak mendapat penekanan, huruf Y pengucapannya I. Itu ada penjelasannya pada video nomor 33. Jadi вчера penekanannya di sini berada pada huruf A. Jadi huruf vokal yang mendapat penekanan kita harus mengucapkan lebih panjang daripada huruf-huruf vokal yang lain dalam kata ini. Jadi вчера. Terus saya, ya selalu mendapat penekanan ya, yang ya itu kata ganti orang, saya, ya. Karena itu tetap pengucapannya ya, seperti nama huruf ini di alfabet, ya. Ya, вчера, ya, napisala. Di sini gampang sekali. Di sini tidak ada ciri-cirinya pengucapan. Di sini kita mengucapkan huruf per huruf. Napisala. Di sini penekanannya napisala. Saya lagi ya, ingatkan lagi. Dari mana kita bisa tahu penekanannya? Kita harus di mana? A ini atau A ini atau A ini. Di mana, di huruf vokal mana? Hanya orang native speaker bisa tahu. Karena sudah jutaan kali dengar dari kecil, ya, dari umur kecil. Tetapi orang asing yang belajar bahasa Rusia bisa periksa penekanan hanya melewati kamus. Karena di kamus bahasa Rusia Indonesia atau Indonesia Rusia ada setiap kata yang memiliki tanda ini, tanda pengucapan. Jadi kalau di atas huruf ini, jadi huruf ini dapat penekanan. Jadi huruf ini vokal, kita harus mengucapkan lebih panjang daripada huruf vokal yang lain. Jadi begini, написала. Ya. Вчера я написала, itu pengumuman. Pengumuman объявление. Tetapi kita menulis dengan huruf O, ya. Ob. Terus ada tanda penguat. O di sini bacanya A. Kenapa?
Karena penekanannya di sini pada huruf Y ini. Объявление. Jadi O ini, kita sudah tahu peraturan ini. Kalau huruf O tidak mendapat penekanan, huruf O pengucapannya A. Setelah ini B selalu B ya, tidak ada variasi lagi. B selalu B. Terus ada tanda pelemah, tanda penguat. Tanda penguat sama seperti tanda dalam kata Jumat ya. Jumat. Maaf. Tidak baik ini. Ya, seperti dalam kata Jumat ya. Jum apostrofi at. Terus itu tanda penguat sama seperti apostrofi dalam kata Jumat. Jadi di sini kita stop sebentar ya dengan intonasi. Menyetop sebentar. Jadi ab di sini stop sebentar karena ada tanda penguat. Ab явление, объявление. Lagi pertanyaannya, kenapa huruf ya di sini pengucapannya y? Kenapa? Karena kalau ada peraturan ya, kalau huruf ya tidak mendapat penekanan, huruf ya pengucapannya y atau y. Объявление, y juga bisa. Объявление. Kita bisa bilang gitu. Объявление. Я написала объявление. Объи ya. Kedengarannya bunyi i. Объи. Kenapa? Karena penekanannya pada huruf y ini. Объявление. Penekanan di sini ya. Huruf y dapat penekanan, tetapi huruf y di sini di antara dua huruf konsonan. Huruf konsonan L dan huruf konsonan N. Karena itu pengucapannya aja. Объявление, aja. Ab di sini stop sebentar karena ada penguat, tanda penguat. Объявление penekanannya di sini. Dan huruf y terakhir, ya. Kenapa pengucapannya y? Karena huruf y sesudah huruf vokal. Karena huruf y ada setelah huruf vokal i. Huruf y, huruf ya. Kalau sesudah huruf vokal, bunyinya, pengucapannya sama seperti nama huruf ini di alfabet. Ya atau Y. Di sini Y. Объявление. Y. Karena di sini ada huruf vokal. Terus tentang. Kata depan tentang. Kita menulis O, tapi pengucapannya selalu A. Ya, kalau di teks kita ketemu huruf O sendirian ya, itu artinya kata depan tentang. Jadi pengucapannya selalu A, bukan O. A ya. Saya kasih tahu untuk kepada siapa? Kepada orang yang nanti mau mengambil tes ya, tes membaca. Объявление атом. Atom. Di sini penekanannya pada huruf O, jadi O tetap bacanya O. Atom. Terus ada kata C-T-O ya. C-T-O. Tapi huruf C dalam kata apa, что, atau bahwa ya, bahwa juga что, atau untuk, чтобы, atau tentu saja, atau tentu, конечно, ya. Huruf C pengucapannya sh. Ada beberapa kata, mungkin kira-kira 50 kata dalam bahasa Rusia yang huruf C cantik, cangkir ya, huruf C pengucapannya sh. Jadi что itu pengucapannya что. Dan O tetap O, kenapa? Karena penekanannya di sini. Что. Хочу, mau, хочу. Хочу, penekanannya pada huruf U, karena itu O pengucapannya A. Ya, video 33, Anda bisa nonton lagi kalau sudah lupa. Хочу купить. Купить tidak susah ya, di sini tidak ada peraturan khusus, cuma huruf per huruf. Купить. T tanda pelemah. Kalau tidak ada tanda pelemah, jadi kupit ya. T keras. Tapi di sini ada tanda pelemah. Karena itu T menjadi lemas ya. Karena tanda pelemah melemaskan huruf konsonan T menjadi C. Jadi pengucapannya kupit. Begini, kupit. Terus, kupit
pohon Natal. Pohon Natal yolka, tetapi di sini dalam kasus akuzatif menjadi yolku. Yolku. Huruf yo hampir selalu mendapat penekanan. Karena itu huruf yo selalu pengucapannya yo. Sama seperti dalam kata bahasa Indonesia. Ayo, ayo, yo. Yo, yolku, yolku. Terus, huruf sh. Sh sama seperti sh, tapi lebih dengan tenaga. Щетку, щетку. Ya. Lagi ya, penekanannya pada huruf yo. 2 titik di atas. Щетку, щетку. Terus koma. Yulu. Yulu itu mainan yang bisa muter-muter. Yulu. Di sini. Yulu. Dan lampu fanar. Penekanannya pada huruf A, karena itu dibaca huruf O, dibaca A. Ya. Video 33. Fanar. Dan fanar. Kalau di belakang kata fanar tidak ada tanda pelemah. Jadi fanar, fanar, ya keras. Tapi di sini ada tanda pelemah yang melemaskan bunyinya huruf sebelumnya, huruf konsonan R. Ya, jadi fanar, 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 fanar. Тетрадь, тетрадь. Lihat ya, di sini penekanannya pada huruf A. Karena itu kita sudah tahu peraturan itu ya. Kalau huruf huruf Y itu namanya Y di alfabet. Y tidak mendapat penekanan, huruf Y pengucapannya I. Penekanan di sini pada huruf A. Jadi titrat bukan tetrat, tapi titrat I ya, bunyinya I. Titrat. D sama tanda pelemah ya. Ada video 80, di sana saya menjelaskan huruf D kalau setelah huruf D ada tanda pelemah, atau huruf I, atau huruf Y, huruf Ya, yang semua huruf-huruf tersebut melemaskan bunyinya huruf D. Dan tanda pelemah juga tentunya melemaskan. Jadi huruf D menjadi Z. Z, bukan D. D itu D sendiri. Tapi dengan tanda pelemah menjadi Z. Z. Jadi titradz. Titradz. Silahkan catat. Saya melanjutkan. Terus. Никто не отозвался на мое объявление. Ya. Tidak ada orang yang menjawab untuk pengumuman saya. Terus. Никто. Никто. Penekanannya di sini pada huruf O. Karena itu huruf O tetap soundnya O. Никто. Terus не. Kita menulis не. Не itu tidak. Anda sudah tahu. Не itu tidak dalam bahasa Rusia. Tidak. Не selalu tidak mendapat penekanan. Ya. Belum pernah mendapat penekanan. Karena itu selalu kita bilang ни. Никто не отозвался. Bukan никто не отозвался. Не. Susah. Dan kata ini tidak mendapat penekanan. Karena itu huruf Y yang namanya di alfabet Y, tapi di sini ucapannya I. Kenapa? Karena tidak mendapat penekanan. Kita sudah tahu peraturan ya. Kalau huruf Y yang namanya di alfabet Y mendapat penekanan, itu tetap huruf Y. Kalau tidak mendapat penekanan, Y bunyinya I. Ya. Terus, отозвался, отозвался. Ya, отозвался. Отозвался, отозвался. Di sini A, di sini A. Отозвался. Kenapa O pengucapannya A? O ini juga pengucapannya A. Karena penekanan di sini. Lagi pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu penekanan? Hanya bisa mengetahui melewati kamus. Hanya melewati kamus karena orang asing. Orang Rusia yang native speaker sudah tahu dari kecil ya, karena jutaan kali sudah dengar, sudah tahu di mana penekanannya. Не отозвался, не отозвался, ся, я, ся. Не отозвался, ся, ya, di sana se a, ya, bunyinya se a. Kenapa? Karena dalam kata kerja refleksif yang diakhiri dengan past fix
ся. Bunyinya sa, не отозвался, не отозвался, ся. Hampir sa ya, ся, не отозвался. На, terus kita menulis moyo, moyo itu yang punya saya ya, kepunyaan, kata ganti kepunyaan. Moyo, tapi o dibaca a. Kenapa? Karena penekanannya di sini pada huruf yo. Mayo, mayo, mayo. Di sini a. Jadi seperti di sini объявление juga sudah saya sebutkan setiap video yang Anda harus tahu untuk membaca kata ini secara benar ya. Объявление. Terus kita menulis твоя, tapi pengucapannya твоя. Kenapa? Karena penekanan di sini. Di sini a. Твоя. Terus съемка. Съемка itu shooting ya, shooting. Saya bikin shooting setiap hari video untuk channel ini. Shooting, съемка. Terus di sini ada tanda penguat. Tanda penguat itu tanda yang stop ya, tanda stop seperti dalam kata Jumat. Ini tanda penguat untuk bahasa Rusia. Ini. Jadi di sini stop sebentar. Stop sebentar. Langsung huruf yo. Съемка, 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 съемка. Съемка penekanan pada huruf yo. Съемка объекта. Objek, ya, shooting objek. Objek объекта. Penekanannya pada huruf Y. Karena itu O pengucapannya A dan huruf Y tetap bunyinya Y seperti namanya di alfabet. Kenapa? Karena dapat penekanan. Объекта. Была penekanan di sini. Изъята, disita. Ya. Shooting objek udah telah disita. Telah disita, была изъята, изъята. Из, gampang di sini из. Terus ada tanda penguat ya. Di sini stop sebentar. Из, langsung ya. Изъята. Sudah ada video tentang huruf ya. Kalau sesudah tanda penguat ada huruf ya atau huruf y, tetap bunyinya seperti namanya dalam alfabet. Karena sebelumnya ada tanda penguat. Изъята, изъята ya. Penekanannya di sini huruf ya, изъята. Terus tasnya telah diketemu ya, sudah diketemu. Itu tasnya itu her bag ya, bahasa Inggrisnya her bag. Bahasa Rusia ее, itu her, bahasa Rusia ее sumka. Jadi di sini ada huruf y dan huruf yo. Tapi penekanannya pada huruf yo. Karena itu huruf y pengucapannya i. Karena tidak dapat penekanan ya. Jadi iyo sumka. Ее сумка была найдена ya. Huruf i sebelumnya ada huruf vokal. Kalau a, i, ai. Kalau a, o, i, oi. Kalau y, i, yei ya. Jadi найдена. Penekanan pada huruf a. Karena itu huruf y ini pengucapannya i, найдена. Terus дай чай ya, beri aku teh. Дай чай, дай. Ai ya, ai bacanya ai, дай. Terus ai lagi, chai teh, chai, дай чай. Пей ya, minumlah, pei. Ye i jadi ei, pei. Ye i kalau dua jadi pei malako ya, susu moloko. Kita menulis moloko, tapi kalau kita membaca seperti itu moloko, seperti di kelas 1 SD, kita sudah besar, sudah dewasa, sudah harus tahu peraturan yang saya sebelumnya sudah menjelaskan. Jadi o ini menjadi a, o ini mendapat penekanan. Jadi pengucapannya o tetap.
Молоко, молоко. Tapi dua huruf ini pengucapannya A, молоко. Terus, мой старый дом, ya, rumah saya yang sudah tua, yang sudah lama. Мой, oi, ya, jadi oi, мой. Мой старый, di sini penekanannya, ya, старый pada huruf A. Мой. O dibaca O karena di sini penekanan, ya, мой старый. Di sini sama i menjadi i. Jadi oi, ya, kita bisa sudah membandingkan, ya, kalau ada huruf i yang topinya di atas ini, sebelumnya ada huruf vokal yang lain, bunyinya di sini oi, di sini i, di sini ai, ya. Мой старый дом, bukan dam, tapi dom, karena huruf O ini mendapat penekanan. Dom. Terus, куриное яйцо. Куриное яйцо, telur dari hen, ya. Так, куриное яйцо. Куриное, ya. Di sini penekanan куриное. Jadi penekanan di sini huruf O ini pengucapannya A dan huruf Y ini pengucapannya Y. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf vokal. Ada peraturan kalau sebelum huruf Y ada huruf vokal, pengucapannya seperti dalam alfabet, ya. Y, куриное, ayam, ya. Telur ayam. Di sini bilang orang telur ayam, tapi bahasa Rusia kata sifat dulu, ya. Ayam telur, begini. Куриное яйцо. Telur яйцо. Яйцо, kenapa ya dibaca яйцо, ya. Y atau Y. Bisa яйцо, I, ya. I. Яйцо, penekanannya pada huruf O. Karena kita sudah tahu peraturan. Kalau huruf Y tidak mendapat penekanan, ya bacanya Y. Ya, bukan ya, tapi Y. Яйцо. Dan huruf yang mendapat penekanan, kita harus mengucapkan lebih panjang daripada huruf vokal yang lain dalam kata ini. Яйцо. Terus, старинный. Di sini saya mau menjelaskan peraturan tentang kalau dalam kata ada dua huruf double, ya, double. Ada dua huruf sama, dua huruf konsonan. NN atau LL atau TT atau ada RR, ya, dua-duanya. Jadi kita harus mengucapkan seperti satu huruf. Старинный, pengucapannya di sini. Terus dua huruf ini pengucapannya seperti satu huruf N, ya. Старинный, рояль. Pengucapannya pada huruf ya karena